Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu doa doa kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan pada sore hari ini, sore yang luar biasa yang boleh kami nikmati karena kami tahu segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami dari pagi hari sampai dengan saat ini semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu yang sungguh besar di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa yang sungguh baik, pada sore hari ini, pada hari ini sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau urapi anak-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, anak-Mu ini yang terbatas, biarlah semua itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami bawa setiap firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita terdapat di dalam Kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 36. Kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 36. Saudara-saudara bisa baca di rumah. Namun pada sore hari ini ada suatu perenungan yang boleh saya bagikan kepada saudara, bahkan saya pribadi, bahwa ayat ini menceritakan atau konteks ini menceritakan bagaimana Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya dan keadaan kambing domba. Ketika dalam perjalanan Yusuf bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dijelaskan dengan jelas, namun kata orang itu saudara-saudaranya justru pergi ke Dotan. Lalu Yusuf menyusul ke sana, ke tempat saudara-saudaranya, dan dikatakan ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia atau Yusuf dekat pada mereka, saudara-saudaranya justru bermufakat, berencana untuk membunuh Yusuf. Akhirnya singkat cerita, Yusuf justru dijual ke orang Ismail, ke saudara-saudara Midian. Sehingga saudara-saudaranya membuat skenario dengan mengambil jubah Yusuf, dicelupkan, dilumuri darah kambing domba, sehingga jubahnya dibawa ke Yakub, seolah-olah bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas, sehingga Yakub pun merasa kehilangan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang saya pribadi merenungkan hal penting apa yang dari peristiwa ini, hal penting apa yang bisa kita dapat, Bapak Ibu. Yang pertama, dikatakan bahwa Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, dari sinilah peristiwa penting. Mengapa? Karena dari sinilah ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya, dari peristiwa inilah langkah awal Yusuf memulai perjalanan yang membawa Yusuf sampai kepada menjadi penguasa Mesir. Artinya bahwa kalau kita melihat, kalau kita memahami, artinya bahwa Tuhan membuat rencana, membuat skenario, membuat jalan cerita. Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk memulai perjalanannya yang membawa ia sampai kepada, yaitu apa? Yaitu memelihara suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Saudara-saudara, dalam hidup saudara dan saya pribadi, dari hal ini, kalau kita merenungi dalam kehidupan saudara dan saya, percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita. Tuhan sudah membuat rencana, membuat skenario, membuat jalan cerita untuk membawa kita sampai kepada tujuan Allah. Asalkan apa? Asalkan kita mau taat dan tetap hidup mengikuti setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita membaca dari ayat ini Bapak Ibu, bagaimana
saudara-saudara Yusuf berencana, bermufakat untuk membunuh Yusuf, tetapi justru Yusuf dijual ke saudagar-saudagar Midian. Nah, yang kedua, kalau kita merenungi dari firman Tuhan pada sore hari ini, hal yang kedua bahwa yang kita dapat dari peristiwa ini adalah orang yang masuk dalam rencana Tuhan. Orang yang masuk dalam rencana Tuhan tidak ada satupun yang dapat menggagalkan. Artinya bahwa sekalipun Yusuf dia mengalami ancaman, sekalipun Yusuf dia mendapat saudara-saudaranya bermufakat untuk membunuh Yusuf, tetapi kita percaya bahwa orang yang masuk dalam rencana Tuhan, orang yang Tuhan yang sudah mempersiapkan Yusuf, Tuhan yang sudah membuat jalan cerita, membuat skenario untuk Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir, justru dia mendapat perlindungan dan penjagaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya bahwa setiap kita, orang percaya, kita ada dalam rencana Tuhan. Ketika kita mengikuti setiap apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai ancaman, dengan berbagai situasi keadaan yang justru membuat justru akan ada banyak rintangan yang harus kita hadapi, tetapi percaya bahwa orang yang saudara dan saya, ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua hal penting saya melihat dari sisi rencana Tuhan. Yang pertama bahwa Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah membuat jalan cerita, skenario untuk apa? Untuk kita masuk dalam setiap rencana Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita sampai kepada tujuan Allah. Asalkan apa? Asalkan kita tetap taat, asalkan kita tetap mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, orang yang masuk dalam rencana Tuhan tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi, mata Tuhan tidak pernah terpejam. Kenapa? Karena Dia selalu mengawasi. Mata Tuhan tidak pernah terpejam. Kenapa? Karena Dia selalu mengamati setiap langkah demi langkah dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.